Assalamualaikum Sobat Beriman. Inilah kisah teladan seorang nabi yang dihukum Allah karena meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam diperkirakan lahir sekitar abad ke-8 sebelum Masehi di Gatz Eifar, Palestina, yang dikuasai kerajaan Israel Samaria. Ayahnya bernama Mata yang berasal dari suku Bani Benjamin. Benjamin adalah adik dari Nabi Yusuf yang menjadi penguasa di Mesir. Maka bisa dikatakan Nabi Yunus adalah cucu dari Nabi Yakub. Tak heran jika sejak kecil Yunus memiliki akhlak yang mulia. Saat Nabi Yunus berusia 30 tahun, ia didatangi malaikat Jibril yang menyampaikan bahwa ia dipilih Allah Ta'ala menjadi nabi dan diutus Allah ke kota Ninawa di Mosul untuk berdakwah kepada penduduk yang menyembah berhala. Maka berangkatlah Nabi Yunus seorang diri menuju Ninawa. Ketika sampai di sebuah bukit dalam perjalanannya ke Mosul, Nabi Yunus berhenti dan berdoa kepada Allah. Terlintas keinginan dalam hatinya untuk dipertemukan dengan seseorang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Allah yang Maha Mengetahui apa yang terlintas di hati hamba dan kekasihnya, mengutus malaikat Jibril menemui Nabi Yunus untuk mengajaknya menemui seorang yang cacat dan berpenyakit lepra. Namun setelah bertemu, Nabi Yunus bingung melihat keadaan orang itu. Nabi Yunus kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Bukankah saya memohon untuk bertemu orang yang terbaik ibadahnya sedunia, yang terbaik dalam sholat dan berpuasa? Mengapa saya dipertemukan dengan orang ini?" Malaikat Jibril pun menjelaskan, "Dahulu ia seorang ahli ibadah, tetapi Allah memerintahkan kepadaku untuk mengambil kedua tangan dan kaki orang itu untuk mengujinya. Seperti yang engkau lihat, wahai Yunus, orang itu tetap memuji Allah dalam keadaannya sekarang." Malaikat Jibril kemudian meminta orang cacat itu memohon kepada Allah agar mengembalikan kedua tangan dan kakinya. Akan tetapi orang itu menolak. Ia berkata, "Ketika bentuk cinta Allah Ta'ala kepadaku ada dalam keadaanku yang seperti ini, maka aku juga mencintai keadaanku ini." Nabi Yunus merasa takjub dan mengakui ia adalah orang yang terbaik dalam beribadah kepada Allah. Setelah itu, Nabi Yunus melanjutkan perjalanannya ke kota Ninawa Mosul di wilayah Asyur yang saat ini berada di negara Irak. Nabi Yunus kemudian menetap di kota Ninawa. Ia melihat penduduk kota itu terlibat dalam berbagai bentuk kemaksiatan dan kezaliman. Para penduduk pun sudah mengambil berhala-berhala sebagai sesembahan. Mereka sudah meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan melupakan perintah Allah, Tuhan yang Esa. Tanpa lelah Nabi Yunus berdakwah mengingatkan penduduk Ninawa agar bertaubat. Namun setelah 30 tahun berdakwah, hanya 2 orang yang mendengarkan beliau. Sedangkan penduduk Ninawa lainnya tetap menolak untuk bertaubat. Hingga akhirnya Nabi Yunus merasa tidak sanggup lagi berdakwah di sana. Dengan perasaan marah dan putus asa, Nabi Yunus pergi meninggalkan tugas kenabiannya. Padahal belum ada perintah Allah kepadanya untuk berhenti berdakwah. Dalam kegelisahannya, Nabi Yunus terus berjalan kembali ke daerah asalnya. Namun, takdir membawa langkahnya menuju Laut Mediterania. Ketika sampai di tepi laut, Nabi Yunus menumpang sebuah kapal dan ikut mengarungi lautan bersama penumpang lain di kapal itu. Tetapi takdir telah menunggunya.
Pada awalnya, kapal berlayar dengan aman dan wajar. Akan tetapi, saat berada di tengah lautan, kapal yang ditumpanginya menghadapi badai besar yang mengancam keselamatan semua penumpang di atas kapal. Saat badai semakin mengganas, para awak kapal merasa ada yang tidak wajar. Mereka menduga ada seseorang yang berdosa besar di kapal itu. Maka mereka pun memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut untuk menghentikan badai itu. Mereka pun melakukan undian untuk menentukan siapa yang akan dilempar ke laut. Akan tetapi nama Nabi Yunus selalu muncul. Maka dengan rela hati, Nabi Yunus pun melompat ke lautan agar penumpang lain bisa selamat dari badai. Saat Nabi Yunus melompat ke laut, Allah Ta'ala memerintahkan seekor ikan paus raksasa untuk menelan Nabi Yunus dan membawanya menyelam ke dalam lautan. Dalam Al-Quran, ikan itu disebut ikan Nun atau Al-Hud. Di dalam kegelapan tubuh ikan Nun, Nabi Yunus terus memuji Allah Ta'ala seperti yang dilakukan orang cacat yang dulu ia temui bersama malaikat Jibril. Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Ia tidak sabar menghadapi kaumnya lalu meninggalkan tugas dakwah, maka ia segera bertaubat kepada Allah. Dan inilah doa Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya, aku termasuk orang-orang yang zolim. Sobat beriman, doa tersebut merupakan pengakuan dosa dan penyesalan Nabi Yunus. Dalam Islam, doa Nabi Yunus sangat diutamakan untuk sering dibaca oleh umat muslim saat mengalami kesulitan. Akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan ikan Nun untuk memuntahkan Nabi Yunus dekat suatu daratan. Ia pun terdampar di pantai dalam keadaan lemah. Namun Nabi Yunus sangat bersyukur taubatnya telah diterima. Selain itu, Allah juga menumbuhkan sebatang pohon yaktin. Pohon itu tumbuh dekat Nabi Yunus yang masih dalam keadaan sakit untuk berteduh, dan buahnya menjadi makanan baginya. Setelah kesehatannya pulih, Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk kembali ke Ninawa. Setibanya di sana, Nabi Yunus terkejut melihat seluruh penduduknya telah bertaubat dan beriman kepada Allah. Rupanya mereka selamat dari azab yang akan turun karena segera bertaubat ketika Nabi Yunus meninggalkan mereka. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak hanya mengampuni Nabi Yunus, tetapi juga seluruh penduduk Ninawa yang telah bertobat. Akhirnya, Nabi Yunus memutuskan untuk kembali tinggal di Ninawa dan tetap berdakwah di sana hingga akhir hayatnya. Nabi Yunus wafat di usia 110 tahun. Saat ini ada sejumlah tempat di Ninawa yang dipercaya menjadi tempat makam Nabi Yunus. Tempat tersebut menyerupai sebuah bukit dengan tambahan masjid di atasnya. Bahkan tempat ini ramai didatangi orang hingga sekarang. Menurut pendapat sejumlah ulama, makam tersebut terletak di antara daerah Lebanon hingga desa Arab di Mashhad. Kisah ini mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerah dalam berdakwah serta pentingnya bersabar dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.